Jadi kalau misalkan tipe soal yang itu mengubah suatu pernyataan, kamu langsung lihat bagian soalnya aja. Kalau kamu udah memahami maksud pernyataannya, kamu nggak perlu cari-cari lagi di kalimat di bacaannya itu. Itu malah jadi buang-buang waktu. Jadi kamu langsung artiin aja, pahami maksud dari kata yang harus digantikan itu atau pernyataan yang harus digantikan itu. Abis itu cari opsi yang sesuai dengan pernyataan yang digantikan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kamu untuk UTBK 2023 kali ini? Gimana nih untuk literasi bahasa Inggris? Udah ngerti belum cara-cara ngejawab di literasi bahasa Inggris? Atau masih bingung, Kak, ini bahasa apa sih, Kak? Aku nggak ngerti sama sekali nih, Kak. Oke, di sini Kakak akan kasih kamu kiat-kiat untuk ngejawab soal-soal literasi bahasa Inggris. Di sini Kakak akan bahas 3 soal ya. Untuk tipe soal yang pertama itu ini nih. The purpose of the text is, dia nanya tujuan dari bacaan tersebut. Ini untuk tipe-tipe pertanyaan di mana kamu harus mengerti maksud teksnya itu ngomongin tentang apa, atau tentang main idea, terus purpose, itu biasanya tentang ide pokok, tentang tujuan, tentang maksud dari si bacaan. Nah, itu biasanya adalah tipe-tipe soal-soal literasi bahasa Inggris. Nah, sekarang Kakak akan jelasin dulu. Paling pertama adalah kamu lihat dulu bagian pertanyaannya. Kalau kamu tahu bahwa tipe pertanyaannya adalah tipe pertanyaan yang kayak gini nih, purpose of the text, ya udah berarti dia nanyain tentang tujuan dari teks atau bacaan itu kayak gimana. Sebenarnya kalau untuk tipe-tipe pertanyaan seperti ini, kamu lihat dulu di kalimat awalnya itu tuh dia bicarain tentang apa. Terus kamu garisin atau cari kata kunci yang itu selalu diulang-ulang di setiap kalimatnya pada bacaan. Dan kemudian kamu pakai metode skimming atau scanning. Jadi baca cepat tanpa perlu kamu ngartiin satu-satu. Jadi langsung baca aja secara keseluruhan. Oke, yang pertama kita tadi lihat dulu soalnya. Udah tahu tipe soalnya, berarti kita lihat kata kuncinya di sini ngomongin apa. Di sini ngomongin pressure, terus di sini ngomongin amount of gas directly proportional, ya kan, to the temperature. Oke, berarti ini ngomongin pressure, gas, terus sama hubungannya directly proporsional berarti berbanding lurus dengan temperatur. Terus di sini juga ngomongin apa? Temperatur lagi, ya kan? Ngomongin apa? Pressure lagi. Di sini ngomongin apa? Pressure lagi. Ngomongin apa? Temperature of gas. Sepanjang ini yang disebut sebagai skimming atau scanning, dimana kamu langsung cari kata kuncinya, terus kamu baca cepet aja. Oh, ini gas. Terus ini temperatur. Terus ini temperatur lagi. Jadi langsung secara cepat kamu ngelihat bahwa total keseluruhannya itu adalah gas, pressure, temperatur, gases, ya kan? Terus kayak gitu. Di kalimat berikutnya juga pressure, habis itu ngomongin gas lagi, ngomongin pressure lagi, ngomongin gas lagi. Ya udah, berarti kan keseluruhan ini ngomonginnya gas, pressure sama temperatur nih kan? Nih, temperature of the gas. Oke, berarti isi pada bacaan ini atau tujuan dari bacaan ini sebenarnya tuh ngomongin gas, temperature, pressure. Terus kamu lihatlah di opsinya setelah itu. Kamu udah tahu nih ya, scanning. Oh, kayaknya ini pressure, Kak. Inilah yang Kakak maksud sebagai kamu skimming atau baca cepat.
gitu. Udah dapat kata kuncinya, terus secara berulang-ulang ada kata-kata itu terus aja, temperatur lagi gitu. Ya udah, itu berarti. Sekarang di sini kita lihat opsinya. Di sini explaining the process of gas compression. Nah, gas compression itu kan kompresi gas gitu ya, atau proses penekanan gas, yang itu menunjukkan device atau alat untuk mengkompres gas gitu kan. Nah kan explaining the process, berarti ini kan ngomongin proses kan. Nah ya kan. Nah kalau proses itu kan ada step-stepnya, step 1 kayak gimana, step 2 kayak gimana, itu proses ya. Jadi kamu tuh kalau misalkan pertanyaannya itu proses, apakah di sini ada ngomongin step-stepnya? Step 1 itu ngomong ini, and then apalagi selanjutnya apa gitu-gitu. Di sini nggak ada ngomongin tentang itu. Ya udah, berarti kita bisa langsung skip dong ya. Oke. Terus di sini juga providing instructions for handling gases in the whole universe. Katanya ngasih instruksi untuk menangani gas yang ada di seluruh semesta alam ini, katanya gitu. Ini ngomonginnya bukan gas di seluruh alam ya, nggak ada ngomongin universe juga. Ini ngomonginnya temperature of gas, ngomongin pressure ya kan, nggak ngomongin handling gasesnya ya. Berarti kita bisa skip dong, apalagi universe, kayak whole universe, kayak keseluruhan gitu. Nggak ngomongin itu, nggak ada tuh, ada kata-kata universe nggak di sini, nggak ada ya. Oke. Terus di sini describing ya the relationship between gas pressure and temperature. Nah, di sini dia bilang mendeskripsikan hubungan antara gas pressure, tekanan gas, dan temperaturnya. Tadi kan di sini kita udah lihat ya bahwa pressure, tekanan. Terus dia bilang apa? Directly proportional. Artinya berbanding lurus, secara langsung berbanding lurus dengan temperaturnya, katanya gitu. Berarti di kalimat pertama aja sebenarnya kita udah bisa tahu tujuan dari bacaan ini ngomongin apa. Tapi kalau misalkan kamu udah ngelihat kalimat pertamanya, oh ngomongin pressure kak, ini temperatur, cari aja yang ada kata-kata pressure sama temperatur yang mana. Ya udah yang C. Itu kalau kamu mau cepat jawabnya. Ingat ya, untuk di literasi bahasa Inggris ini, kamu akan dikasih waktu 30 menit untuk menjawab 20 soal. Jangan dileha-lehain ya, tetap aja kamu harus atur manajemen waktu yang tepat dalam menjawab soal. Oke, berarti udah jelas ya jawabannya yang C. Kalau ini, discussing the use of gases in industrial application. Ngomongin industrial nggak di sini? Aplikasi industri gitu. Nggak ada ya ngomongin kayak gitu ya? Ya, oke, berarti skip aja. Terus juga explaining gas pressure and its relationship with humidity. Ya kak, di sini ngomongin gas pressure loh kak. Iya, tapi apakah ada humidity di bacaannya? Ayo lihat deh. Nggak ada humidity deh kayaknya. Humidity itu kelembapan ya. Jadi kalau misalkan kamu udah ngeliat di sini aja ngomonginnya pressure, volume, temperatur, ya kan? Berarti ada 3 tuh. Kalau misalkan kamu mau pakai volume juga ada di sini. Tapi yang paling sering disebut-sebut itu dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, dia itu ngomonginnya temperatur lah, ngomongin pressure lah, ngomongin gasnya gitu kan. Tapi lebih ke pressure of gasnya itu gitu. Langsung aja ya jawabannya yang C. Ini gampang banget sebenarnya. Gampang asal kamu cepetnya itu dari mana? Dari berlatih soal gitu. Coba kamu berlatih soal dengan tipe yang seperti ini terus menerus, dengan tipe soal yang purpose, main idea, itu pasti kamu akan terbiasa ngejawab itu. Untuk tipe soal ini ya, untuk tipe yang tentang isi bacaan, kamu nanti akan terbiasa tuh untuk ngejawab soal-soal itu. Nah dari situ kamu akan lebih mudah untuk bisa memahami maksud bacaannya. Jadi kamu nggak akan buang-buang waktu juga kalau kamu udah ngerti taktik dalam menjawab soalnya. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya.
Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Tipe yang berikutnya, ini ngomongin mana kalimat atau kata-kata yang bisa diganti sama kata-kata yang di sini. Nah, di sini ya dibilang can be best restate. Di sini itu digantikan. Mana sih yang bisa ngegantiin kata-kata ini katanya gitu. Berarti kamu kalau diminta kayak gitu, kamu pahamin aja maksud pertanyaannya. Kalau kamu baca lagi dari bacaan ini mana ya kata-katanya, kelamaan gak sih tuh nyari kayak gitu? Ya, tapi kalau memang kamu rasa kamu udah cukup dengan kamu memahami pernyataan yang ini, terus lihat opsinya, cocokin, udah cukup, itu aja yang dijawab. Kamu gak usah panjang-panjang lagi atau gak usah capek-capek nyari lagi di bacaan. Apalagi ini dalam bentuk kalimat. Kalau dalam bentuk kalimat lebih enak. Di sini, gases are one of the states of matter. Di sini dia bilang bahwa gas-gas itu adalah salah satu bentuk dari suatu materi. Either compress very tightly or expand to fill a large space. Mau itu dia dikompres bener-bener secara ketat gitu ya, atau expand atau dilebarkan atau diperluas sampai-sampai memenuhi keseluruhan space, keseluruhan ruangan gitu. Ini kamu fokus aja di kalimat ini, terus cari bacaan yang memiliki sinonim atau arti yang sama dengan bacaan tersebut, maknanya sama. Jadi sinonimnya, sinonim atau maknanya. Ini kakak nggak perlu nyari-nyari ya di bacaannya. Kamu fokus aja di pertanyaannya, terus kamu fokus di pernyataan yang harus kamu ubah gitu. Kalau kamu udah mengartikan ini, kamu cari sinonimnya atau kata yang tepat untuk menggantikan ini gitu ya, itu udah cukup. Tapi kalau emang kamu masih bingung ini tuh ngomongin apa sih kak gitu ya, kalau emang kamu masih bingung, kamu mau tuh coba buang-buang waktu nyari lagi, terus kamu lihat lagi di mana ya kata-kata gases are one state. Nah di sini ya, nih di kata-kata ini nih, gases are one of the states of matter, either compress very tightly or expand to fill a large space. Ada ya kata-katanya di sini. Itu kalau kamu mau nyari. Kalau kamu mau nyari, ini kata-katanya di mana ya? Ini kata-katanya ternyata ada di paling belakang. Di paling belakang suatu paragraf. Di kalimat sebelumnya, kalau emang kamu mau cari hubungannya, di sini ngomongin tentang hukum gas, gitu kan? Gas laws describe the behavior of gases with respect to the pressure, volume, temperature, and amount. Berarti ini lagi ngomongin hukum gasnya doang. Jadi hubungannya itu di bagian materinya ini, of the state of matter. Oke? Dah. Intinya kamu tahu bahwa gas itu adalah suatu materi yang dia itu bisa dikompres secara ketat atau dia bisa diperluas sampai memenuhi ruangan. Intinya kayak gitu. Nah, ya udah. Berarti di sini kita langsung cari aja di opsinya yang sesuai dengan maksud dari pernyataan ini. Di sini, gases can be found in almost the entire universe. Katanya gas itu dapat ditemukan di seluruh semesta alam, including the vacuum inside the universe black holes. Ngomongin vakum tapi kompres ya. Di sini kan ngomongin gas itu adalah suatu materi. Oke. Katanya malah yang opsi A ini ngomongin gas itu dapat ditemukan di seluruh semesta alam. Nggak ngomongin bahwa gas itu merupakan suatu materi. Cuman bilangnya ditemukan di keseluruhan semesta alam kayak gitu. Terus ngomongin vakum. Di sini nggak ngomongin vakum di kalimatnya. Cuman ngomongin compress very tightly. Dan ini juga vakumnya inside the universe black holes. Ini nggak ngomongin universe sama sekali. Jadi kayak jauh banget ya kalau misalkan kita ganti
kata-kata ini ke kalimat yang ini. Selanjutnya, opsi B. The gases, like any other liquid, can freeze and or evaporate if placed in a high pressure chamber. The gases like any other liquid berarti kan ngomongin bahwa gas itu seperti layaknya kayak cairan katanya gitu. Tapi di sini ngomongin apa? Gases katanya matters. Matters itu kan tadi kakak bilang apa? Suatu materi, bentuk suatu materi. Ini nggak ngomongin liquid ya? Iya. Terus katanya can freeze and or evaporate. Freeze sama evaporate. Freeze itu dibekuin, evaporate itu evaporasi atau penguapan. Ini nggak ngomongin tentang dibekukan atau diuapkan. Ini ngomonginnya apa? Compress dan expand. Kita kunci kata-kata compress ini dan expand ini. Dikompres dan di expand. Oke. Berarti nggak ngomongin freeze dan evaporate, berarti bukan. Nah, sekarang opsi yang ini. Space can be filled completely by gases because, ya kan? Berarti suatu ruang dapat dipenuhi oleh gas because karena gases is one of the materials. Ngomongin materi, ini ngomongin materi juga. Di sini ngomongin materi, di sini ngomongin fill, di sini juga ada expand to fill. Di sini juga ngomongin apa? Compress. Di sini juga ngomongin compress. Berarti sama nggak tuh kayak gitu? Sama kak. Ya udah berarti ini dong jawabannya, gampang banget. Kalau ini udah jelas-jelas. Humans can live because of the gas that fills the vacuum of the world. Ini nggak ngomongin human. Terus, space temperature can be affected by the presence of gases and its cause. Jadi ngomongin temperatur pada suatu ruang itu akan mempengaruhi keberadaan gasnya katanya. Dan ini dikarenakan pergerakan dari molekul gas yang bergerak secara cepat yang dipengaruhi oleh panas. Ini nggak ngomongin temperatur ya kan? Di sini di pernyataan ini nggak ngomongin temperatur. Ini ngomongin kompres, ini ngomongin expand. Berarti jawaban yang tepat apa? Yang C. Dah. Kalau mau cepet, kamu nggak usah cari satu-satu di sini. Kamu lihat aja pertanyaannya. Terus pertanyaannya itu mengandung kalimat apa? Kamu artiin kalimatnya. Terus kamu cari yang cocoknya yang mana. Itu untuk tipe soal yang seperti ini. Jadi kalau misalkan tipe soal yang itu mengubah suatu pernyataan, kamu langsung lihat bagian soalnya aja. Kalau kamu udah memahami maksud pernyataannya, kamu nggak perlu cari-cari lagi di kalimat di bacaannya itu. Itu malah jadi buang-buang waktu. Jadi kamu langsung artiin aja, pahami maksud dari kata yang harus digantikan itu atau pernyataan yang harus digantikan itu. Habis itu cari opsi yang sesuai dengan pernyataan yang digantikan. Gitu aja ya. Gampang kan? Untuk tipe soal yang ketiga. Nah, ini nih. Dia nyari sinonim dari suatu kata yang digarisbawahin atau nyari artinya. Dia memiliki arti yang sama dengan apa gitu. Nah sekarang kita lihat, kita fokusin aja kata-kata yang digarisbawahkan ini ya. Ini ngomongin exerted, oke? Nah kita lihat ya, kalimat ini tuh sebenarnya ngomongin apa? Kalau ada kata-kata yang digarisbawahi, kata yang dicetak tebal, pada bacaan kamu lihat aja kata itu. Di kalimat itu ngomongin apa sih gitu. Terus kamu artiin kalimat depannya ini sama kalimat belakangnya. Untuk tipe soal yang ini ya. Sekarang kita artiin aja kalimat yang mengandung garis bawahnya ini nih. Ingat ya, ini yang ditanya nih. Ini yang ditanya. Exerted. Nah, ini yang ditanya. Exerted ini terbagi ada yang di depan, ada yang di belakang kan. Nah, sekarang kita lihat. Pressure is a continuous physical force. Oke, berarti kita artiin di bawah sini ya, satu-satu. Tekanan adalah continuous physical force, berarti kekuatan fisik yang secara terus-menerus, terus titik-titik-titik ya kan, exerted dah gitu. Titik-titik dulu. On an object by something in contact with it. Jadi kepada suatu objek, jadi titik-titik-titik, terus lanjut on an object by something in contact with it. Berarti
kepada suatu objek, ya kan? Suatu objek yang berhubungan dengan dia, kepada suatu objek yang berhubungan dengan dia. Jadi kalau misalkan kamu exertednya itu dititik-titikin, terus kamu artiin kata-kata di pertamanya itu kan ngomong tekanan adalah kekuatan fisik yang terus-menerus titik-titik kepada suatu objek yang berhubungan dengannya. On an object by something in contact with it. Ya udah, berarti yang berhubungan dengan dia. Kira-kira ini tuh mau diisi apa sih gitu? Berarti hubungannya tuh apa gitu ya. Sekarang kalau given kan kamu tahu artinya itu memberi atau memberikan, ya kan? Memberikan. Kalau serendipity itu keberuntungan atau kebetulan. Terus providential itu takdir atau memang seperti itu jalannya gitu. Sometimes sudah jelas, kadang-kadang ya. Verbose ini bertele-tele ya dia ya. Bertele-tele atau tindakan yang bertele-tele gitu. Sekarang kita sambungin nih kata-katanya. Kak, gimana sih kalau misalkan aku nggak terlalu paham kata-kata yang lain? Ya udah, kamu pahamin aja kata-kata yang kamu tahu. Misalkan given sama sometimes. Sebenarnya sih akan lebih bagus kalau kamu itu berlatih untuk memahami setiap vocabulary. Karena itu akan membantu kamu untuk tipe soal-soal seperti ini. Tapi kalau misalkan udah mentok banget, yang aku ngerti cuman arti given sama sometimes doang nih Kak. Yang lainnya aku nggak ngerti apa gitu. Nah, kalau kayak gitu, bagian yang ini aja nih yang kamu cocokin. Tapi kalau misalkan kamu juga ngerti arti yang lainnya akan lebih bagus ya. Sekarang kita sambungin aja ya kalimatnya. Tekanan adalah kekuatan fisik yang terus-menerus memberikan atau diberikan kepada suatu objek yang berhubungan dengannya. Kira-kira cocok nggak kata-katanya? Nih, diberikan. Cocok ya? Oke, cocok nih, udah jelas. Terus serendipity tadi kan artinya kebetulan atau keberuntungan. Tekanan adalah kekuatan fisik yang terus-menerus kebetulan aja kepada suatu objek. Kayak nyambung gak sih? Nggak nyambung kan ya? Oke, berarti bukan. Terus providential. Tekanan adalah kekuatan fisik yang terus-menerus menakdirkan kepada suatu objek yang berhubungan dengannya. Cocok gak sih? Enggak kan? Ya enggak. Terus sometimes. Tekanan adalah kekuatan fisik yang terus-menerus kadang-kadang kepada suatu objek yang berhubungan dengannya. Kan kayak nggak nyambung banget ya. Oke? Verbose juga. Tekanan adalah kekuatan fisik yang terus-menerus bertele-tele kepada suatu objek yang nggak nyambung. Berarti di titik-titik ini adalah exerted. Yang itu sebenarnya akan lebih cocok jika kata-katanya adalah diberikan. Tekanan adalah kekuatan fisik yang terus-menerus diberikan kepada suatu objek yang berhubungan dengannya. Berarti ini dong jawabannya. Ya, gitu. Jadi kalau untuk tipe-tipe soal seperti ini, kamu harus memahami vocabulary atau memahami kata-katanya itu. Kata-katanya itu apa? Terus kemudian kamu cocokin tuh. Kata-katanya ini udah sesuai belum ya sama isi kalimatnya? Udah cocok belum ya? Kalau misalkan kalimatnya aku ubah ke sini, atau kamu juga mau langsung nih, misalkan kamu nggak mau diartiin ke bahasa Indonesia kayak gini, kamu mau langsung aja. Pressure is a continuous physical force given on an object by something in contact with it. Ya udah, Kak, kayaknya given lebih enak nih Kak didengarnya. Ya udah, itu aja jawabannya. Kalau kayak gini, pressure is a continuous physical force. Serendipity apa tuh Kak? On an object gitu, kayak nggak pas gitu. Kedengeran kayak nggak pas. Terus misalkan gini, pressure is a continuous physical force providential on an object by something in contact with it. Ini kayak rada ragu sih Kak, ini tuh apa? Ini cocok atau enggak? Berarti boleh tuh kamu tandain dulu. Abis itu kamu cari katanya. Artiin dulu katanya ini apa artinya. Terus kalau kayak gini juga, pressure is a continuous physical force sometimes on an object. Kayak nggak mungkin. Masa sometimes di tengah-tengah kayak gini juga nggak cocok ya? Oke. Terus ngomongin verbose. Pressure is a continuous physical force verbose on a object by something in contact with it. Jadi verbose juga nyambung tapi nggak nyambung nih Kak. Kalau kamu itu mau berlatih, kamu akan tahu kata-kata yang itu bisa terdengar lebih baik pada saat menggantikan kata yang ada pada kalimat tersebut. Tuh. Jadi kalau lama-lama kamu pelajarin untuk tipe-tipe soal-soal underline atau tipe-tipe soal yang bold atau di garis tebal gitu ya. Nah, kamu akan ada tuh
kata-kata kunci dimana kayaknya cocok sama kata-kata ini deh kak. Kayaknya ini nggak jelas deh bahasa, kata-katanya nggak nyambung. Nah, jadi cara kamu mencocokkan dan nyambung-nyambungin itu sebenarnya yang dijadikan sebagai kata kuncinya. Kamu bisa berlatih soal dari soal-soal literasi bahasa Inggris. Atau kamu juga bisa berlatihnya itu dengan vocabulary ataupun cari bahasa-bahasa yang lebih sesuai sehingga pemahaman kata kamu juga lebih banyak. Ya? Nah, setelah ini kakak akan ngasih kamu soal latihan. Kamu bisa jawab itu di kolom komentar ya. Semoga aja jawaban kamu bener semua nih. Kan udah kakak arahin tuh. Sampai sini aja dulu video dari kakak. Dan semoga aja video ini bermanfaat buat kamu. Semangat ya para pejuang UTBK. Kamu harus mendapatkan skor tinggi nih. Biar kamu bisa lolos di UTBK 2023 kali ini. Sampai sini dulu aja video dari kakak. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Dadah!